Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore ataupun malam bagi bapak-bapak dan ibu di seluruh Kepulauan Provinangun. Perkenalkan, Mas Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19 dari vaksin, kemudian bagaimana cara penyebaran COVID. Bapak-bapak dan ibu-ibu seperti ketahui bahwa COVID ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Nah, dan penyebarannya pun sudah cukup luas. Nah, bagaimana cara penyebarannya? Virus COVID ini menyebar melalui droplet ataupun dari Bapak Ibu batuk kontak dengan orang-orang yang positif COVID, sehingga Bapak Ibu terkena COVID. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja sih mitos dan fakta seputar COVID. Nah, di sini saya ada poster yang nanti akan dibagikan ke Bapak-Bapak dan Ibu secara online ataupun melalui WhatsApp. Nih, Bapak-Bapak bisa lihat dan Ibu-Ibu bisa lihat. Yang pertama, apakah vaksin COVID itu bisa menyebabkan seseorang positif COVID-19? Nah, hal ini memang sangat booming ya di masyarakat, di mana masyarakat takut akan vaksinasi COVID. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pada masyarakat yang mendapatkan vaksin? Baik, akan saya jelaskan. Jadi, apakah vaksin COVID itu bisa menyebabkan positif COVID kepada masyarakat yang sudah vaksin? Jawabannya adalah tidak. Karena vaksin sendiri, seperti Bapak bisa lihat di sini, tidak mengandung virus ataupun dari COVID itu sendiri, melainkan virus yang mati. Nah, di sini artinya vaksin COVID sendiri tidak bisa menyebabkan bapak-bapak ibu menjadi positif COVID setelah divaksin. Nah, biasanya dibutuhkan waktu beberapa minggu bagi tubuh untuk bisa membangun kekebalan ataupun sistem imun terhadap COVID-19. Nah, setelah divaksinasi, artinya ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus yang menyebabkan COVID-19 sebelum atau sudah vaksinasi dan tetap sakit. Ini karena vaksin belum punya cukup waktu untuk memberikan perlindungan. Jadi, jika ada seseorang yang divaksin kemudian positif COVID, itu bukan karena vaksin, melainkan setelah dia vaksin, ada kemungkinan orang tersebut tidak menjaga 3M ataupun menggunakan masker, tidak mencuci tangan, dan juga tidak menjaga jarak. Sehingga pada saat setelah vaksin, dia terinfeksi COVID dari orang yang terinfeksi COVID ataupun kontak dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah divaksin, apakah tes COVID akan menjadi positif? Jawabannya adalah tidak. Seperti pada poin yang pertama tadi, vaksin COVID itu tidak akan menyebabkan tes COVID Anda menjadi positif. Tetapi ada kemungkinan dapat dites positif pada beberapa tes antibody. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda pernah mengalami infeksi sebelumnya. Jadi, ketika sudah divaksin kemudian positif, itu bukan dari vaksin. Tapi kemungkinan Anda dulu pernah terinfeksi COVID, kemudian terbentuk antibody, sehingga pada saat tes terdeteksi positif COVID itu meskipun itu sudah berlalu cukup lama, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika saya sudah tertular COVID-19 dan sembuh, apakah perlu divaksinasi dengan vaksin COVID? Ya, meskipun Bapak Ibu sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya, kemudian sudah sembuh, tetap harus divaksinasi karena terlepas apakah Bapak atau Ibu sudah menderita COVID ataupun belum, karena para ahli belum mengetahui berapa lama Bapak dan Ibu terlindungi dari COVID setelah sembuh. Nah, jikapun memang sudah sembuh, ada kemungkinan meskipun jarang bisa terinfeksi kembali. Makanya akan lebih aman dan juga lebih afdol apabila Bapak Ibu divaksin seperti itu. Kemudian, akankah vaksinasi COVID-19 melindungi dari penyakit COVID-19? Jawabannya adalah iya, karena vaksinasi ini dia bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh Bapak dan Ibu. Bagaimana nanti sistem kekebalan tersebut akan mengenali dan melawan virus, yaitu virus COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah akan terlindungi dari COVID-19 setelah divaksin. Kemudian selanjutnya, apakah aman bagi ibu-ibu ataupun wanita yang hamil untuk divaksin? Jawabannya ya, karena menurut penelitian oleh para ahli bahwa orang yang hamil ataupun ingin mempunyai anak kemudian divaksin itu tidak ada risiko atau tidak menimbulkan risiko bagi seseorang untuk mencoba hamil. Jadi tidak ada risiko untuk mengganggu kehamilan si ibu. Dan kemudian yang terakhir, apakah vaksin COVID itu mengubah DNA si penerima vaksin? Jawabannya adalah tidak. Karena vaksin sendiri di sini tidak mengubah DNA ataupun berinteraksi dengan DNA pada Bapak dan Ibu. Baik, kemudian materi selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana kewajiban 3M. Nah, seperti Bapak dan Ibu lihat bahwa 3M itu sendiri yang pertama adalah menggunakan masker, kemudian social distancing atau menjaga jarak sebesar 2 meter, dan kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan. Nah, untuk memakai masker sendiri
Ya, sebaiknya adalah menutupi bagian mulut dan juga bagian hidung. Jadi seperti ini. Kemudian menjaga jarak sebesar 2 meter ataupun minimalnya 2 meter dan juga menghindari kerumunan. Dan juga mencuci tangan. Nah, kapan Bapak Ibu harus mencuci tangan? Jadi alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu mencuci tangan itu sebelum menyiapkan makanan, kemudian sebelum menyentuh wajah ataupun mata, sebelum ke kamar air kecil, kemudian sebelum meninggalkan tempat umum, sebelum membuang ingus, batuk ataupun bersin, sebelum menyentuh masker, sebelum mengganti popok, sebelum ataupun setelah merawat seseorang yang sakit ataupun setelah menyentuh hewan atau hewan peliharaan. Baik, seperti itu Bapak-Bapak dan Ibu di Kelurahan Tulungagung, edukasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan juga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.